Saya Pastor Guntur Irianto. Hari ini akan berbicara atau kita coba mengeksplor tentang badai hidup. Ya, saya ulangi, badai hidup yang kerap kali datang tanpa kita duga. Nah, ini badai yang muncul bisa dari berbagai sisi. Ada masalah keuangan, masalah konflik rumah tangga, masalah pribadi, stres, emosi, masalah di tempat kerja. Tapi yang penting di sini adalah mari kita jangan keliru menaruh fokus kita di tempat yang salah. Masalah utamanya sebenarnya bukan lingkungan kita di luar yang membuat kita mengalami kemalangan, tetapi bagaimana hati kita meresponnya. Nah, jika kita membaca sebuah kisah yang sangat menarik ya di dalam Bible di Injil Markus pasal 4 ayat 37 sampai 40. Kita akan menemukan sebuah kisah di mana murid-murid Yesus mengalami badai yang besar, badai yang hebat ketika mereka naik perahu berlayar dan menuju ke seberang. Namun, saat Yesus ada di antara mereka, ya, justru murid-murid merasa ketakutan. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya ada Yesus di dalam perahu mereka. Seharusnya mereka tidak mengalami kematian. Takut mati, takut tenggelam. Kenapa? Karena semua kejadian jika ada Yesus bersama kita, pasti semua beres. Beres kabeh. Nah, tetapi kenapa sih kita sering kali salah melangkah seperti murid-murid ketika menghadapi badai? Mari, kita akan bahas bersama-sama lebih lanjut tentang badai yang menyerang kita. Di bagian pertama ini, kita mengetahui bahwa badai itu nyata, badai itu ada, tetapi saya ingin membuat kita fokus kepada anugerah Kristus itu lebih besar dari badai yang ada. Kenapa? Sebab di dalam Markus pasal 4 ayat 37 dituliskan begini. Lalu mengamuklah taufan, angin ribut yang sangat dahsyat, dan ombak pun menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, ini kan sebuah kisah di mana murid-muridnya tidak menyadari bahwa mereka akan ketemu badai yang tiba-tiba. Nah, murid-murid ini bukan orang awam di laut atau di danau. Mereka adalah nelayan yang berpengalaman. Tetapi badai itu begitu besar dan tiba-tiba ini melampaui kemampuan mereka. Nah, kisah ini jadi tambah dramatis ya ketika mereka sudah gagal untuk mengatasi badai yang besar. Nah, kemungkinan hal-hal ini juga terjadi dalam hidup kita. Kadangkala kita menghadapi badai yang besar yang tidak bisa kita kendalikan. Masalahnya adalah ketika kita menghadapi badai yang besar seperti murid-murid mengalaminya, ya kemungkinan badai sekarang kan beda gitu ya dengan ketika dialami oleh murid-muridnya. Badai mereka itu badai di laut, di tengah danau yang besar. Tapi kita mungkin di antara saudara pendengar yang diberkati Tuhan, badai kita mungkin masalah ekonomi. Iya, ketika harga mulai naik, penghasilan kita menurun, pekerjaan tidak menentu, itu bisa jadi badai. Katakan badai ekonomi. Kemudian yang berikutnya ada juga badai kesehatan. Mungkin tiba-tiba datang penyakit yang tiba-tiba, tahu-tahu berat. Tahu-tahu sudah bilang stadium 3, stadium 4. Meski Anda sudah menjaga pola makan begitu rupa, benar-benar sehat. Tetapi kok bisa ya kena penyakit? Saya mau katakan itu badai kesehatan. Juga ada badai tentang relasi atau hubungan. Ada mungkin saudara mengalami sakit hati ketika disakiti seseorang, mungkin disakiti sahabat, rekan kantor, disakiti orang sekitar kita, keluarga kita, dan membuat hubungan itu jadi renggang. Ini saya mau katakan itulah badai pada zaman sekarang ini. Nah, tetapi yang luar biasa,
Kisah ini menunjukkan bahwa murid-murid tidak sendirian. Ada Yesus di perahu yang sama. Ya, ini adalah anugerah terbesar. Anugerah terbesar adalah ada Yesus dalam hidup kita. Anugerah terbesar adalah ada Yesus dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam kesehatanmu. Dan fokuslah kepada Yesus itu. Kita tidak pernah sendirian menghadapi ini. Saya mau berikan sebuah ilustrasi. Seorang anak kecil yang sedang bermain di taman. Tiba-tiba datang petir, jedar, hujan tiba-tiba muncul, rus. Dan teman-temannya yang lain tuh mulai berlarian dengan ketakutan, mulai teriak, mulai nangis, mulai panggil papa, panggil mama, gitu-gitu ya. Tetapi ada satu anak yang dia tetap tenang. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa dek kamu tidak takut? Maka apa yang dia katakan? Dia menjawab, karena papa sedang menggandeng tanganku. Anak-anak yang lain tidak ada gandengan dari orang tua mereka, papa mereka. Jadi mereka begitu ketakutan dan lari. Dan anak ini tidak perlu takut dengar suara petir, ya gemuruh hujan deras. Dia tidak takut. Kenapa? Tangannya sedang digandeng oleh papanya. Nah, saya mau katakan, demikian juga dengan kita. Badai boleh ada, tetapi anugerah Tuhan lebih besar yang akan membuat Anda tenang. Ya, itu badai datang seperti itu. Nah, ketika badai datang, pasti takut dong, seperti banyak orang. Seperti saya dulu, takut karena badai yang besar. Intinya adalah, seringkali kita melupakan siapa yang ada bersama dengan kita. Jadi pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam atau bantal, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kita binasa. Itu di ayat 38 ya, jika kita membaca dalam Markus pasal 4 di ayat 38. Murid-murid begitu ketakutan dan membangunkan dia dan berkata, loh guru, kenapa tidak peduli? Kita ini mau binasa. Mereka panik karena mereka melihat badai yang begitu besar. Mereka lupa bahwa ada Yesus yang bersama-sama dengan mereka sejak awal. Ketakutan mulai muncul bukan karena badai, tapi karena mereka tidak percaya kepada siapa yang menyertai mereka dan ada dalam hidup mereka. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, para pendengar yang diberkati Tuhan? Saat masalah datang, kita seringkali bicara begini, Tuhan engkau tidak peduli, Tuhan di manakah engkau? Kok belum ada jawabannya? Kok lama ya? Saya sudah berdoa berkali-kali, belum terjawab, belum terkabulkan. Rumah yang mau saya jual belum laku, orang hanya menawar dan harganya murah. Tidak mungkin dong saya bisa menjual dengan harga murah. Ya, kita mulai meragukan kebaikan Tuhan karena sebuah situasi eksternal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, yang seringkali mempengaruhi kita adalah yang di luar, yang kita lihat. Dan kita jadi lupa bahwa sebenarnya Tuhan ada di tengah situasi sesulit apapun yang kita hadapi karena Dia punya kuasa yang besar. Lihatlah reaksi Yesus. Ya, apa reaksi Yesus? Ya, dunia tidak akan pernah bisa kasih kedamaian. Dunia hanya kasih badai. Dunia hanya kasih ketakutan. Tetapi lihat apa yang Yesus lakukan. Ia bangun lalu menghardik angin itu. Dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Wow. Lalu angin itu reda. Angin itu tenang. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Itu dituliskan dalam ayat 39. Yesus tidak panik. Dia tidak takut seperti murid-muridnya. Mungkin Anda berkata, iya karena kan dia Yesus. Ya, the Son of God. Ya, dia punya kuasa. Mari kita belajar dari kisah ini. Ini menunjukkan bahwa anugerah Yesus itu memberikan ketenangan sejati sekalipun di tengah badai. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di ayat yang ke-40. Nah, ini Yesus sedang menunjukkan sebuah masalah besar, bukan karena badai yang di luar, tetapi iman yang di dalammu. Ada internal, ada eksternal. Ya, internal Anda akan mempengaruhi eksternal. Bukan eksternal akan mempengaruhi iman Anda. Tidak. Harusnya imanmu yang mempengaruhi keadaan badai.
Keren ya? Jadi, kita mari melihat bahwa kuasa Yesus melebihi kekuatan badai seburuk apapun yang dihadapi oleh murid-muridnya. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan ketika ada badai? Yang pertama, fokuslah kepada Yesus yang bersama dengan engkau. In Christ, kita ada di dalam Kristus. Ya, jangan alih-alih langsung khawatir, wah takut. Mari perhatikanlah, alihkanlah perhatianmu kepada kehadiran Yesus. Misalnya, suatu saat nih, ada tagihan datang menumpuk. Waduh, tagihan ini. Sudah jatuh tempo ini. Bayar listrik, bayar PDAM, bayar pajak, beli bensin, ya, mau keluar tidak ada uang. Mari ingat, kita punya Yesus. Berdoalah untuk hikmat dan pertolongan dari Yesus yang ada di dalam engkau. Yang kedua, percaya akan janji-janji Tuhan. Ya, Yesus berjanji tidak akan meninggalkan kita sendirian. Jadi ketika badai datang dalam keluarga kita, dalam hidup pribadi kita, ingatlah bahwa kasih Yesus mampu menyembuhkan segala perpecahan. Berdoa dan berserah ya. Jadi percaya janji Tuhan, berdoa dan berserah. Mungkin Anda di tempat kerja, mungkin Anda sedang terbaring sakit di tempat tidur, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Ketika tekanan semakin berat, ketika kita harus belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Yesus, berdoalah. Dan kita akan mendapatkan ketenangan dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan masalah. Intinya adalah, jika Yesus di dalam kita, segala masalah eksternal yang ada di luar kita akan kehilangan kekuatannya. Ketakutan bukan berasal dari badai yang besar, tetapi kekurangan iman dan tidak percaya. Ya, sahabat obras yang diberkati Tuhan, mari kita merenungkan sejenak. Saya ingin berinteraksi dan kita mencari sebuah solusi praktis. Ya, ada sebuah pertanyaan untuk Anda jawab. Di tengah badai hidup yang Anda hadapi sekarang, apa kira-kira hal yang paling sering membuatmu panik atau takut? Apakah Anda sudah mulai menaruh kepercayaan penuh kepada Yesus di setiap aspek hidupmu? Ini sebuah pertanyaan klasik ya, yang sering kali ditanyakan. Apa yang sering membuat kita panik? Mimpi buruk. Ketemu orang mati. Mimpinya mimpi orang-orang yang sudah meninggal datang. Mimpinya dikejar-kejar hutang. Gitu ya. Oh, mimpinya banyak sekali. Ada yang mimpi digigit ular, mimpi dia sudah berada di mana, nggak tahu saya ini ada di mana gitu ya. Ya, saudara, ada 2 orang yang naik pesawat yang sama-sama di satu pesawat yang mengalami turbulensi parah. Jadi kalau turbulensi itu ya parah banget, itu pesawat itu bukan cuma tiba-tiba turun tapi bergoncang gitu ya. Seorang penumpang panik dan menangis seperti anak kecil menangis. Dia menyebut nama Tuhannya terus berulang-ulang dan ketakutan. Sementara di sebelahnya ada seorang anak remaja yang tetap tenang. Ketika anak ini ditanya, "Kenapa kok kamu tenang saja?" Dia bilang begini, "Yang bawa pesawat ini papaku. Jadi papaku adalah pilot pesawat ini. Saya tahu papaku pasti bisa membawa kita sampai ke tujuan." Nah, siapa pilot hidup kita? Jadi jika Yesus yang memimpin ada dalam hidup kita, mengendalikan kita, maka kita bisa tetap tenang di tengah badai. Memang kita tidak bisa mengendalikan keadaan di luar, eksternal, ya. Outside kita, keadaan kita tidak mampu menguasai dan mengendalikan. Tapi kita bisa percaya ada Yesus yang bersama kita bisa mengendalikan semua yang ada di luar. Sebab dia berkata, "Aku telah mengalahkan dunia."
Urusan luar, serahkan kepada Yesus. Urusan dalam, ayo percaya kepada Yesus. Sebab apa yang keluar dari hidupmu, itu bergantung dari apa yang masuk dalam hidupmu. Pertanyaan Yesus hari ini untuk kita, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Berarti seringkali ketakutan yang kita alami, kekhawatiran, kepanikan, mau mati, itu karena kita tidak percaya. Mari serahkan segala kekhawatiran kita kepada Yesus karena Dia yang mempedulikan hidup kita. Biarkan Yesus menghadir, tenang, diam dalam hidup kita dan membawa ketenangan sejati. Ya, kita mungkin hari ini bisa memperkatakan sebuah kata-kata iman, deklarasi iman. Tuhan Yesus, aku percaya meskipun badai datang, aku tahu Engkau ada bersamaku. Aku tidak takut karena anugerah-Mu, kuasa-Mu lebih besar dari apa yang ada di luar yang terjadi. Kalau begitu, saudara, setelah kita mengucapkan deklarasi iman, ada tips praktis yang bisa kita terapkan. Yang pertama, tetaplah fokus kepada Yesus. Masalah boleh datang, persoalan bisa datang. Kemudian kita tarik nafas dan kita percaya bahwa aku punya Yesus bersamaku. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang akan menggenapi. Ada firman yang dapat Anda baca. Luangkan waktu untuk membaca dan merenungkan janji-janji Tuhan yang pasti menguatkan kita. Anda juga bisa berbagi dengan sesama. Jangan ragu untuk berdiskusi. Ada komunitas-komunitas yang begitu hebat, keren, dan begitu dekat yang bisa dipercayai. Ada family blessing, kelompok sel. Ayo berbagi dengan teman-teman, dengan keluarga tentang pengalamanmu. Akan ada banyak orang yang akan mengalami kekuatan dari apa yang kau sudah alami bersama Yesus. Jadi, jangan lupa sharekan program ini, bagikan kepada teman-temanmu, supaya mereka tidak takut lagi. Mereka yakin ada Yesus dalam hidup mereka. Terkadang kita tidak pernah tahu apa yang kita kirimkan kepada sahabat kita justru itu menolong mereka untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Jadi, kuatkanlah imanmu. Sahabat sangkakala, pesan ini jelas sekali. Badai di luar mungkin tidak bisa dikendalikan. Tetapi kalau ada Yesus di dalam kita, semua pasti beres. Beres kabeh. Ya, mari kita hidup dengan iman kokoh, fokus kepada janji Tuhan, terus berserah dalam setiap situasi. Jadi, segala sesuatu mulailah dengan Tuhan. Ya, lakukanlah di dalam nama Tuhan. Jika kita berdoa, Tuhan, di tengah segala badai dan kekacauan hidup ini, aku bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Kami percaya seringkali fokus kami hanya kepada badai dan masalah, sehingga kami lupa bahwa Engkaulah Tuhan yang memegang kendali atas hidupku dan atas dunia. Berikan aku kemampuan Tuhan agar selalu bisa mengandalkan kehadiran Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ya, doa ini menjadi begitu efektif dan singkat tetapi mempunyai dampak yang besar. Terima kasih telah mendengarkan obras hari ini. Jika Yesus ada di dalam hatimu, semua pasti beres. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap setia di Radio Suara Sangkakala 107,9 FM, The Voice of Restoration. Suara kebenaran yang menguatkan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin.